calon peserta. Ya, memang ibaratnya kan mereka itu akan seperti jadi manten baru gitu ya. Banyak pertanyaan, belum punya pengalaman. Jadi harus kita supply dengan informasi yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah apa sih status kita setelah nanti kuliah di PPG Prajabatan lulus dan memegang sertifikat sebagai apa? Karena pendapat mereka itu, persepsi mereka itu akan ditugasi pengabdian di daerah yang sulit, daerah yang terpencil selama 2 tahun. Ada yang bilang begitu. Nah, dari mana informasi itu? Dan setelah itu mau diapakan? Ketika pengabdian, apakah digaji? Ini pertanyaan mereka, Dr. Romi. Itu dari mana itu berita? Mungkin dari channel lain, dari channel yang tidak memiliki narasumber primer. Gimana Dr. Romi untuk mengatasi hal ini? Pertanyaan tadi adalah kita bisa mengacu ya, kalau misalkan melihat beberapa tayangan, kita pastikan setelah mereka lulus itu dipastikan menjadi guru dan guru yang bersertifikat. Kalau dia sudah memiliki sertifikat, otomatis dia sudah menerima tunjangan secara otomatis. Kalau misalkan dia nanti ditempatkan di penugasannya di tempat yang kekurangan guru, ini tidak melulu narasi kita adalah yang dibangun misalkan dia harus ke daerah yang sulit, ke daerah 3T, ke daerah khusus ke semacam. Tapi di daerah yang kekurangan guru itu dipenuhi di situ dulu. Nah, jadi nanti mereka itu nanti akan menerima gaji, Prof. Kalau misalkan perkara mau 1 tahun atau 2 tahun, itu nanti kebijakan dari pemerintah pusat, karena ini merupakan masih tanggung jawab dari pemerintah pusat adalah yang 40.000 lulusan mahasiswa PPG ini, Prof. Gitu, Prof. Ya, oke. Jadi mereka mendapat kabar burung itu, Dr. Romi, bahwa akan suruh mengabdi dulu. Makanya dia bertanya, yang namanya pengabdian itu seolah-olah seperti tidak dibayar. Dan nyatanya kan begitu lulus itu akan diangkat dan dipekerjakan. Dan dipekerjakan di mana? Itu kan masih konsep kewilayahan, Dr. Romi. Di mana dia berasal tentu akan ditempatkan di daerah yang diprioritaskan. Dengan daerah. Gimana? Betul nggak itu? Diprioritaskan di tempat daerahnya, Prof. Oh, jadi tentu diprioritaskan di daerah di mana dia mendaftar di wilayah itu, saya kira, karena konsep kewilayahan tadi. Betul nggak itu, Dr. Romi? Ya, saya kira betul. Itulah saudara. Betul sekali. Ya, oke. Jadi jangan sampai saudara mendapat berita, mendapat informasi yang keliru. Jadi ini konsep kewilayahan, wilayah di mana saudara mendaftar, saudara tidak jauh-jauh penempatannya dari situ.